Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pagi hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, kita berkumpul di suasana yang sehat ya, bahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berjumpa lewat daring Bapak Ibu sehingga kita bisa beraktivitas pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan lancar. Perkenalkan, saya Nur Khairia Fitri dari guru kelas 6 yang akan memberikan diseminasi kepada Bapak Ibu guru semuanya. Pada kesempatan kali ini saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Bapak Ibu sehingga bisa meluangkan waktu untuk kita berdiskusi bersama-sama uh, tentang budaya positif hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dahulu agar kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Membaca dengan doa surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Amin. Bapak Ibu, semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi kita bisa lancar melalui aktivitas kita pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita akan senam dulu ya, smile dulu kayaknya. Ya, next. Nah, kita harus selalu senyum dulu Bapak Ibu sebelum kita beraktivitas agar semuanya bisa kita lalui dengan bahagia. Baik Bapak Ibu, mari kita senyum bersama-sama agar tunjukkan senyum yang manis sekali hari ini agar kita selalu bahagia sehingga kita bisa melakukan aktivitas hari ini dengan ikhlas, dengan tulus ya, sehingga kita bisa lancar. Kalau smile gitu 10 detik Bapak Ibu ya, kita bisa selalu kelihatan lebih muda seperti anak didik kita yang selalu smile ya. Nah, coba Bapak Ibu guru supaya kita tidak terlalu tegang ya untuk melalui aktivitas kita pagi hari ini. Mari kita senyum bersama-sama. Baik Bapak Ibu, mari tunjukkan senyum yang manis dulu. Mana senyum manisnya? Oke, terima kasih senyumnya yang manis sekali. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan senyum termanis pada pagi hari ini. Next. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melakukan lebih mendalam tentang diskusi kita pada pagi hari ini, kita buat kesepakatan dulu ya untuk diseminasi kita hari ini ya. Baik, kesepakatan melakukan diseminasi yang pertama, kira-kira apa Bapak Ibu yang harus kita sepakati sebelum kita melakukan diseminasi? Monggo ada yang memberikan tambahan selain yang sudah saya berikan di dalam contoh ini, yaitu jadi pendengar yang baik. Selain itu apalagi monggo dipersilakan. Ada yang memberikan tambahan untuk kesepakatan kita pada pagi hari ini? Saya mungkin ingin menambahkan. Silakan, monggo. Apa kesepakatan kita yang kedua? Mungkin kesepakatan yang selanjutnya bisa raise hand dulu ya sebelum bertanya. Bagus, baik. Terima kasih atas masukannya. Jadi harus angkat tangan dulu. Ada emoticon raise hand sebelum mengajukan pertanyaan. Terima kasih, Bu Rima. Oke. Berikutnya mungkin ada kesepakatan yang lain sebelum kita melakukan diseminasi. Bapak Ibu, silakan. Ada lagi selain raise hand sebelum bertanya?
Apalagi selain selain kesepakatan yang sudah kita sepakati ini, jadi pendengar yang baik, angkat tangan dulu sebelum mengajukan pertanyaan. Ada lagi? Apa kesepakatannya? Mengutarakan Mm-mm. mengutarakan pendapatnya dengan mengutarakan pendapatnya. Mm. Oh, maksudnya Ya, menyampaikan pendapatnya itu eh, menyuarakan. mm, menyuarakan pendapatnya dengan baik, yang lainnya mendengarkan, begitu, Iya. Bisa tanpa menyambut. harus itu salah atau benar, pokoknya disampaikan dengan baik dulu. Setuju Iya. Bapak Ibu semuanya? Oke, baik. Sudah ada 3 kesepakatan ya sebelum kita ini, yaitu di eh, menjadi pendengar yang baik selama saya menjelaskan. Yang kedua, angkat tangan dulu, pakai raise hand sebelum bertanya. Yang ketiga, menyampaikan pendapatnya dulu dengan baik ya, tanpa harus kita apa ini kita potong ya pembicaraannya. Jadi kita dengarkan dengan baik bagaimana pendapatnya yang bertanya. Oke, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan kesepakatan. Untuk selanjutnya kita akan melakukan eh, diskusi lebih lanjut. Next. Baik, Bapak Ibu. Hari ini saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif. Bagaimana seorang guru itu yang baik, yaitu guru itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif dapat ditanamkan dengan menerapkan konsep-konsep ya Bapak Ibu ya. Apa itu konsep-konsep budaya positif yang harus kita terapkan? Yaitu satu, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu ini sudah biasa kita mendengar ya, ada beberapa istilah mungkin yang Bapak Ibu tidak memahami, nanti akan lebih paham untuk lebih jelas saya uraikan di slide berikutnya. Baik, next. Baik, Bapak Ibu. Nah, disiplin positif kira-kira yang dalam pikiran kita tuh positif itu merupakan cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Kejujuran, kerjasama, apa itu yang akan membentuk karakter-karakter disiplin pada diri kita sendiri. Nah, ini perlu kita terapkan ya disiplin positif ini ya. Bagaimana cara menerapkan disiplin ke anak, mengajarkan anak itu tanggung jawab, punya tanggung jawab, menumbuhkan rasa kesadaran seperti itu. Baik, next. Memahami dan menyadari berdasarkan motivasi yang. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memahami untuk baik Bapak Ibu, disiplin positif diri ini akan membuat siswa kita memahami dan menyadari berdasarkan motivasi yang ada dalam diri atau internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Nah, biasanya disiplin itu kan harus ada apa ya Bu ya, kesadaran diri kita sendiri.
Kayak kita sendiri ini kan kalau kita punya rasa disiplin itu kan dari orang bukan orang memaksa kita supaya kita disiplin. Bukan karena kita ingin dapat pujian dari orang lain ataupun takut hukuman ya. eh, Mungkin sama kepala sekolah atau ingin dapat pujian kepala sekolah atau terpaksa karena kita disiplin enggak. Tapi disiplin dalam diri kita itu muncul karena dalam diri kita sendiri. Muncul kesadaran disiplin akan diri sendiri, bukan karena dari luar, bukan karena dipaksa, bukan karena ingin dapat pujian, ataupun bukan karena takut hukuman. Jadi disiplin positif, disiplin diri ini eh, memahamkan ke siswa kita bahwa punya tanggung jawab, sadar, motivasi ya, kemauan dalam dirinya sendiri yang tumbuh ya, bukan karena dipaksa atau dapat pujian dari orang lain ataupun dapat hukuman dari orang lain seperti itu. Bisa dipahami dulu Bapak Ibu ini. Nah, disiplin diri dalam siswa kita ini juga terkait pada 6 karakter profil pelajar Pancasila, yaitu eh, disiplin yang baik-baik, nilai-nilai kebajikan yang juga masuk dalam enam enam karakter ya profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri, yang ketiga yaitu berkebinekaan global, yang keempat adalah bergotong royong, yang kelima adalah kreatif, dan keenam bernalar kritis. Nah, ini karakter-karakter baik ya Bapak Ibu ya, karakter-karakter baik yang ada dalam profil pelajar Pancasila yang akan masuk dalam disiplin, bisa kita tanamkan pada disiplin positif pada siswa-siswa kita yang tercakup dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Kira-kira di 6 ini yang sering nampak di sekolah kita, Bapak Ibu, kira-kira yang mana ya yang sering menonjol ke anak-anak didik kita? Ada yang bisa em, memberikan tanggapan dulu sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, yang kira-kira yang sering muncul, Saya kira-kira yang mana? Iya, apa Bu Rima? Kira-kira yang sering muncul pada anak didik kita? mungkin yang sering muncul ada dua ya, Bu. Yang pertama dari Iya. beriman berdoa. Hmm, Kita good. kita kan setiap hari kan membiasakan berdoa, berdoa. Terus yang Good. Ya, kedua berdoa. bergotong royong. Bergotong royong. Yang bergotong Oke. royong kan biasanya membiasakan anak-anak itu untuk piket kelas. Itu kan juga melatih profil pelajar Pancasila terkait dimensi bergotong royong. Oke, baik. Terima kasih Bu Rima. Baik, memang betul ya, saya setuju dengan Bu Rima bahwa yang sering muncul pada diri anak didik kita yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena setiap hari nih ya anak ya, sebelum pelajaran, pulang sekolah, pasti mereka melakukan berdoa ya. Apalagi sekarang itu ada ini Bapak Ibu ya, kegiatan di sekolah kita itu ada sholat duha bersama, ada kegiatan sholat duhur berjamaah. Nah, itu kan termasuk eh, karakter-karakter yang baik ya, disiplin yang baik yang harus kita tanamkan ke siswa kita. Nah, ini sering menonjol sekali di dalam diri anak gotong royong, salah satunya yaitu piket. Betul sekali, piket setiap hari anak-anak pasti piket. Nah, selain piket kita kan juga punya kegiatan Bapak Ibu ya, di hari Jumat kita selalu Jumat bersih. Nah, di Jumat bersih itu pasti semua anak-anak memiliki memupuk ya rasa gotong royong sehingga bisa menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Baik, terima kasih Bu Rima atas komentarnya. Baik, next berikutnya. Nah, Bapak Ibu, selain disiplin positif yang kita diskusikan pada pagi hari ini, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, apa itu motivasi perilaku manusia? Nah, Bapak Ibu, motivasi. Motivasi itu kan eh,
motivasi yang mendasar ya, Pak, keinginan yang mendalam ya. Eh, Manusia tuh berperilaku. Apa yang mendorong manusia tuh memiliki perilaku ya, supaya berperilaku? Yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi untuk menghindari hukuman, jadi orang itu eh, melakukan perbuatan itu termotivasi kenapa? Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang tuh berbuat sesuatu itu mengharap penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kayaknya itu orang berbuat sesuatu, berperilaku itu karena mereka ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, dari tiga tiga ini, kira-kira Bapak Ibu itu yang mana ya? Motivasi yang mana? Seseorang itu akhirnya eh, perilakunya itu jadi eh, dari kesadaran dirinya sendiri. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ya sih dari poin yang ketiga, Bu. Bapak Ibu. Oke, Bu Firda. Poin yang ketiga. Kenapa Bu Firda kok berperilaku itu termotivasi yang ketiga ini? Alasannya kenapa Bu Firda kira-kira? Karena kalau kita bisa Ya. menghargai dan percaya Mm-mm, kepada diri sendiri, kita juga mm-mm. bisa dipercaya oleh mereka. Good. Jadi Kak Bu Firda ini kalau mau eh, berperilaku sesuatu termotivasi bukan karena ingin dapat tak dukuman ya Bu ya, bukan tak dukuman, bukan ingin mendapatkan Katakan penghargaan iya. ya, tapi karena ingin Tapi jadi orang itu yang Bu itu Firda juga iya inginkan. sih, Bu. Tapi Heeh, iya Bu Firda. masih di bawahnya ini. Mm-mm. Dari urutan grade itu ya mungkin ya Bu Iya. Firda ya. Yang utama itu nomor 3 dulu kayaknya ya, nomor 3. Oke. Jadi kita melakukan perbuatan perilaku itu termotivasi kenapa? Oh, yang pertama ingin menjadi orang yang diinginkan, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini Bu Firda. Ya. Selain itu mungkin juga selain itu ingin dapat penghargaan juga ya Bu ya, ingin dapat penghargaannya dari apa yang sudah kita lakukan. Maksudnya ya apresiasi gitu ya. Kita berbuat itu dapat apresiasi dari orang lain. Iya. Lanjutnya juga gitu. Kita nggak pengen dapat hukuman ya karena kita melakukan pekerjaan tuh harusnya pekerjaan kita harus berprestasi yang baik. Demikian Bu Firda. Oke, terima kasih tanggapannya Bu Firda. Baik, next. Bapak Ibu, untuk diskusi kita pada motivasi perilaku manusia tadi sudah sepakat ya. Baik, lanjutnya yaitu kita sepakat sudah 3 ini bahwa perilaku manusia itu termotivasi banyak yang ketiga ya. Poin yang ketiga yang lebih diutamakan yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri selain mendapat pujian dan penghargaan. Oke, slide berikutnya. Kita akan membahas yang ketiga ini yaitu tentang keyakinan sekolah atau kelas. Nah, apa itu ya keyakinan sekolah atau kelas? Baik, keyakinan kelas atau sekolah. Nah, di sini guru memiliki peran ya dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini keyakinan kelas ya. Jadi adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal ya, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, nah, ini berupa pernyataan-pernyataan yang umum ya, yang mudah diingat, mudah dipahami
dan harus diterapkan di lingkungan sekolah dan kelas kita. Nah, itu ya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Next, keyakinan kelas atau sekolah itu seperti contoh yang ada di slide ini. Ini ada salah satu contoh keyakinan kelas ya. Salah satunya yaitu datang tepat waktu. Nah, itu hormat sama guru dan teman. Yang ketiga, angkat tangan jika ingin berbicara. Kayaknya ini biasa di kelas kita ya, kayak ada kesepakatan gitu ya sama siswa kita di kelas ya, Bapak Ibu ya. Yang keempat yaitu mendengarkan penjelasan guru. Yang kelima, rapikan buku setelah belajar. Nah, ini kan ini suatu yang baik, hal yang baik ya. Yang keenam, belajar dengan aktif dan tertib. Terus yang berikutnya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang berikutnya yaitu minta izin sebelum keluar kelas, seperti mau ke toilet atau ke ruang guru kalau dipanggil, atau ruang bidang studi ya, mungkin itu harus izin dulu sama guru. Itu kebiasaan keyakinan kelas yang salah satu contohnya ya, keyakinan kelas. Jadi guru dan siswa itu kayak ada kesepakatan ya, meyakini hal-hal yang baik ya, yang harus diterapkan di kelas. Nah, seperti yang tadi kita bahas bersama, yaitu datang tepat waktu di kelas, menghormati guru dan teman, mengangkat tangan jika ingin bertanya, mendengarkan penjelasan guru dengan baik, merapikan buku-buku selesai belajar, belajar dengan aktif ya, terlibat aktif di dalam kelompok belajar di kelas, nah, membuang sampah ya di tempatnya, tidak di sembarang tempat ya, dan minta izin kalau mau keluar kelas. Nah, hal-hal yang tidak perlu diyakini tentu banyak juga ya Bapak Ibu ya. Salah satunya yang bisa diterapkan di kelas kita yaitu tidak makan minum ya, tidak makan minum di luar sekolah ya. Nah, seperti itu. Terus bermain di halaman ya, karena halaman apalagi di luar pagar sekolah ya, karena sekolah kita berada di tepi jalan raya, jadi sangat sangat tidak disarankan ke anak didik kita karena sangat membahayakan. Berikutnya, eh, tidak menyontek ya. Nah, kalau ujian, nah itu salah satu yang eh, kita perlu kita terapkan ya, kita terapkan ke anak didik kita. Keyakinan yang harus kita terapkan ke kelas ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, eh, ada salah satu contoh di kelas saya, biasanya ya, kalau ada anak yang terlambat, itu tidak ketuk pintu langsung nyelonong ke dalam kelas. Nah, itu biasanya saya suruh keluar lagi, keluar lagi. Saya contohkan, saya ajarkan bagaimana harus masuk ke dalam kelas dengan baik ya, mengetuk pintu, memberikan salam assalamualaikum, terus salam sama guru ya, kenapa kok terlambat. Nah, seperti itu. Biasanya kalau anak-anak didik saya yang terlambat itu, kalau di kelas itu kalau langsung nyelonong, sudah saya suruh keluar lagi, ulangi. Biasanya tak paham apa yang harus dilakukan. Oh, ternyata harus mengetuk pintu, harus memberi salam dulu, terus salim, mengapa kok terlambat datang ke kelas. Nah, seperti itu. Keyakinan itu hal-hal kecil ya Bapak Ibu ya, tapi harus kita terapkan di kelas kita. Nah, yang lainnya yaitu seperti hal-hal yang baik lainnya yang harus kita terapkan di kelas kita, yang harus kita yakini bersama anak didik kita, yaitu bersikap jujur. Itu penting sekali karena kejujuran itu anak-anak itu akan gampang ya dipercaya sama orang lain, sama dirinya sendiri. Itu akhirnya kalau mempunyai sifat jujur itu bisa membentuk karakter yang baik dalam dirinya. Punya rasa tanggung jawab ya, tanggung jawab seperti piket kelas, tanggung jawab mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, seperti itu. Nah, saling menghargai juga penting karena di kelas itu banyak perbedaan ya Bapak Ibu ya, perbedaan suku, perbedaan bahasa. Nah, itu sering sekali jadi bahan olok-olokan di dalam kelas. Nah, itu saling menghargai itu penting sekali agar tidak terjadi permusuhan ya, sehingga kelas kita itu jadi nyaman, persahabatan yang penuh kedamaian seperti itu. Sikap yang harus kita yakinkan ke siswa kita selain sikap jujur, tanggung jawab dan menghargai, juga ramah ya, tentunya ramah, sopan, peduli ya.
ramah kepada siapapun, sopan kepada siapapun ya, baik kepada guru, teman dan juga kepeduliannya. Peduli juga perlu juga sama guru. Kadang-kadang ini penting sekali anak-anak perlu kita terapkan peduli ya. Salah satunya apabila bukan guru kelasnya, apabila bertemu di jalan tetap harus peduli dalam arti bukan sikap acuh tak acuh Bapak Ibu ya, harus peduli dengan oh itu walaupun bukan guru kelasku tapi tetap ada kepedulian untuk mengucapkan salam ya, tidak lari biasanya. Nah, yang lainnya seperti menyimak dengan baik di kelas. Nah, mendengarkan ya penjelasan guru saat menerangkan pelajaran, yaitu juga termasuk keyakinan kelas yang harus kita terapkan di dalam kelas kita sendiri. Nah, itu Bapak Ibu ada yang perlu didiskusikan barangkali Bapak Ibu mungkin salah satu contoh keyakinan kelas apa yang Bapak Ibu terapkan di kelasnya selain di kelas saya sendiri. Ada Bapak Ibu? Dipersilakan. Seberapa penting tadi ada chat ya dari Bu Rima, seberapa penting adanya keyakinan kelas? Menurut saya sangat penting sekali ya. Keyakinan kelas ini harus ada dan kita terapkan di kelas kita. Sangat penting ya. Karena itu hal-hal kecil tapi yang dapat bisa membangun karakter siswa kita di kelas dengan baik. Eh, Keyakinan kelas itu merupakan satu pembiasaan ya, pembiasaan yang kita lakukan di kelas bersama anak didik kita sehingga sangat penting sekali ya yang akan membentuk karakter siswa kita itu menjadi karakter yang baik. Nah, mungkin Bapak Ibu punya keyakinan kelas yang lain dan udah disebutkan di sini yang bisa kita bagikan ya untuk Bapak Ibu yang lain. Dipersilakan Bapak Ibu mungkin punya keyakinan kelas yang lain selain yang ada di slide ini. Dipersilakan. Saya, Bu. Monggo Bu Firda. Iya. Menjaga fasilitas kelas dengan sebaik Hmm. mungkin. Kira-kira apa ya Bu ya fasilitas kelas yang di Bu Firda itu yang harus diyakinkan ke siswa itu? Salah satu contohnya apa Bu? Fasilitas apa Bu di kelasnya itu? Kan di kelas kan banyak seperti penghapus, spidol. Hmm. Itu biasanya kan anak-anak habis memakai itu diletakkan sembarangan. Jadi ada peraturan itu. Kemudian alat kebersihan dan media Hmm. pembelajaran seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Itu sangat bagus, luar biasa, Bu Firda ya. Iya, mungkin bisa ditambahkan Bapak Ibu ya. Iya, saya sangat setuju dengan Bu Firda bahwa prasarana yang di kelas ya, seperti yang diungkapkan tadi tentang eh, apa itu alat tulis ya, spidol yang betul sering sekali dipakai anak-anak didik kita buat oret-oret ya di papan tulis sehingga cepat habis. Nah, itu juga harus kita tanamkan ke siswa kalau kita menggunakan alat tulis ini pada saat pelajaran, tidak digunakan untuk bermain. Betul sekali. Sama ini juga ya Bu ya alat-alat kebersihan ya seperti sapu, sulak ya. Biasanya anak-anak suka banu pukul-pukulan, jadi cepat patah ya Bapak Ibu ya. Sehingga ini juga perlu sekali diyakinkan ke siswa ya agar untuk menjaga alat-alat kebersihan supaya tidak cepat rusak. Nah, setuju sekali saya dengan Bu Firda. Mungkin ada eh, yang lainnya Bapak Ibu selain keyakinan kelas yang ada di kelasnya Bu Firda, dipersilahkan punya keyakinan kelas yang mungkin bisa kita bagikan ya sama Bapak Ibu yang lainnya selain yang sudah disebutkan tadi. Tidak ada Bapak Ibu? Baik, karena semuanya sudah punya keyakinan kelas yang semuanya bagus-bagus ya keyakinan kelasnya. Saya yakin Bapak Ibu akan memberikan keyakinan kelas yang akan memberikan dampak ya ke siswa kita membentuk karakter-karakter yang baik gitu tentunya. Baik, slide berikutnya kita tentang pernyataan ya ini, pernyataan. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Tentu ada ya Bapak Ibu ya, murid-murid kita itu yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Nah, itu dikarenakan sebenarnya apa ya mereka itu ya? Karena mereka gagal
memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar apa ya kira-kira? Kok murid-murid ini ada beberapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Nah, kira-kira apa kebutuhan dasar itu? Ya. Next, berikutnya. Nah, kebutuhan dasar anak manusia terutama ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasarnya yang pertama itu bertahan hidup. Orang itu kan harus bertahan hidup. Bertahan hidup itu harus penuh perjuangan ya, survival ya, bertahan hidup. Ya harus makan ya, harus punya pendidikan yang baik ya, harus punya kesehatan ya, itu bertahan hidup supaya tetap hidup Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima itu penting ya, kebutuhan itu. Kebutuhan manusia perlu kasih sayang dari sesama, dari orang tua, dari teman ya. Dan rasa diterima itu juga penting Bapak Ibu ya. Diterima di kelompok komunitas itu sangat penting sekali karena kita merasa dihargai sebagai seorang manusia. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar penguasaan. Nah, menguasai hal-hal apa ya, berhubungan mungkin dengan teknologi ya, ini menguasai agar semua kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi. Yang berikutnya yaitu kebutuhan kebebasan. Nah, bebas ya, bebas memiliki agama, bebas memiliki keyakinan itu termasuk kebebasan. Kebebasan sebagai manusia, hak dasar manusia. Berikutnya yaitu kebutuhan dasar kesenangan. Kayaknya orang itu butuh senang ya, nggak mau butuh kesedihan. Jadi semua orang itu butuh akan kesenangan. Baik. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah kita bicarakan bersama-sama, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk bertahan hidup, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan, yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan, dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Pasti Bapak Ibu merasakan bahwa apa yang kita bahas pada pagi hari ini tentang 5 ini itu memang betul-betul kebutuhan kita sebagai seorang manusia. Next berikutnya. Nah, Bapak Ibu ada salah satu studi kasus di sini eh, tentang Bu Ana yaitu guru kelas 2. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswanya di kelas yang namanya Reza. Beberapa anak telah mengeluhkan Reza ini sering minta bekal makanan eh, temannya saat istirahat ya, dengan memaksa gitu ya, dengan memaksa. Jika kita menghadapi situasi seperti Bu Ana, apa yang harus kita lakukan? Nah, kira-kira kalau ada murid kita yang suka minta bekal temannya dengan memaksa gitu, tidak hanya bekal makan, hanya kadang minta uang ya, malak gitu ya dengan temannya. Nah, kira-kira apa ya alasan Rasa juga melakukan hal itu? Nah, terus apa yang akan dilakukan guru ya kalau menghadapi siswa seperti ini? Ya, seperti itu ada studi kasus ini ya Bapak Ibu ya. Nah, tentang seorang anak yang suka malak teman ya di kelas ya sama temannya, minta uang, minta bekal makanan kadang ya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan seorang guru menghadapi siswa yang seperti ini? Dan kira-kira kenapa ya kok siswa ini melakukan hal itu? Nah, kok suka memalak? Next berikutnya. Nah, ternyata kalau saya punya murid seperti ini, Bapak Ibu ya, kalau ada anak yang suka malak gitu tuh, saya harus tahu dulu dari kenapa dia melakukan seperti itu. Apa karena faktor ekonomi di keluarganya atau kurang perhatian orang tuanya. Nah, itu kita harus menggali kan Bapak Ibu ya, menggali anak ini kenapa melakukan perbuatan seperti itu. Baru kita akan bisa melakukan. Jadi kita harus tahu dulu, kita gali dulu alasannya kenapa kok siswa ini melakukan malak ke temannya.
kita cari dulu kenapa alasannya. Nah, di sini ada alasannya. Yang pertama itu Raisa ini merasa lapar dan orang tuanya itu tidak membawakan bekal makanannya. Jadi saat istirahat itu kan dia butuh makan ya, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup itu kan harus makan. Nah, tidak terpenuhi sama Raisa ini. Salah satu kebutuhan yang pertama tadi ya, bertahan hidup, ya, tidak terpenuhi sama Reza. Nah, berikutnya, ya, next. Nah, alasannya kedua, yang tadi pertama pasti ya, Bapak Ibu ya, bahwa Reza ini tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia, yaitu bertahan hidup. Alasan kedua, mengapa kok dia melakukan hal itu, malah ya, karena dia merasa senang. Nah, temannya jadinya dia jadi sumber perhatian gitu ya. Ketika temannya melaporkan perbuatannya itu kepada gurunya dan gurunya itu memberitahu ke orang tuanya. Nah, jadi dia merasa diperhatikan. Nah, jadi kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima itu tidak terpenuhi ya, tidak terpenuhi sama Reza ini. Jadi tadi yang pertama tidak terpenuhi kebutuhan bertahan hidupnya karena merasa lapar. Yang kedua alasannya itu tidak terpenuhi kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima, rasa diterimanya itu tuh kurang ya. Nah, ini tidak terpenuhi sama Reza akhirnya. Nah, next berikutnya. Nah, ini alasan yang ketiga, Bapak Ibu. Kenapa kok Reza ini suka malak temannya? Yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan Reza dan menuruti keinginannya. Maka Reza sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia, yaitu kekuasaan, Bapak Ibu. Kalau sudah menguasai power, punya power di antara teman-temannya. Nah, itu eh, kebutuhan dasarnya Reza sebagai manusia yang kurang terpenuhi yaitu kekuasaannya. Butuh dia, butuh terpenuhi kebutuhannya itu kekuasaan. Alasan berikutnya, next. Ya, alasan yang ketiga karena dia merasa bosan ya Reza ini ya dengan makanan yang disiapkan ibunya ini. Nah, ibunya tuh mungkin selalu mbak bekal yang sama, Indomie lagi, telur goreng, nah seperti itu. Mungkin dia merasa bosan ya dengan kurang variasinya ibunya menyiapkan makanan bekal makanan yang dibawa Reza ke sekolah. Dibanding akhirnya dia mencoba menu makanan teman-temannya yang beraneka ragam ya antara satu teman yang lain kan pasti berbeda-beda Bapak Ibu ya. Nah, mungkin bekalnya Reza ini menunya eh, tetap ya kurang variatif. Dia akhirnya mencoba mencicipi menu teman-temannya yang beraneka ragam. Nah, jadi kebutuhan yang belum terpenuhi sama Reza ini adalah apa? Kebebasan. Nah, keputusan akan kebebasan. Oke, berikutnya next. Nah, kebutuhan yang terakhir tadi apa, Bu? Yang kelima tadi sudah tidak terpenuhi ya sama Reza tadi ya. Sebagai seorang manusia yang masih membutuhkan untuk bertahan hidup, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan kekuasaan, membutuhkan kebebasan. Nah, untuk mengatasi sikap Reza yang seperti ini yang kurang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia, perlu adanya kontrol ya. Perlu adanya kontrol. Seorang guru ya menghadapi murid yang seperti Reza ini ya, tadi seperti Reza tadi itu yang suka malak temannya tadi itu, karena kebutuhan dasarnya sebagai manusia yang tidak terpenuhi tadi Bapak Ibu ya, kebutuhan akan bertahan hidupnya kurang terpenuhi, kebutuhan kasih sayangnya kurang terpenuhi, kebutuhan kekuasaan kurang terpenuhi, nah kebutuhan kebebasan juga kurang terpenuhi. Nah ini kita sebagai seorang guru perlu memberikan posisi kontrol ya, kontrol ya kepada siswa yang seperti ini, yaitu ada 5. Satu, guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau.
Yang terakhir guru sebagai manajer. Kira-kira kalau dari 5 ini Bapak Ibu, posisi kita sebagai kontrol ya untuk siswa kita, yang sering kita lakukan kira-kira apa Bapak Ibu ya? Kayak kita guru sebagai pemantau ya, memantau siswa-siswa kita ya, tetap memantau prestasi dan non prestasi mereka, sikap mereka, perkembangan apa itu perkembangan prestasi akademik mereka itu memantau kita ya. Nah, guru sebagai penghukum pasti kita menghukum ya untuk siswa kita yang tidak disiplin ya, melanggar peraturan, melanggar kesepakatan kelas. Nah, seperti itu kita memang memposisikan sebagai penghukum. Nah, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kayaknya jarang sekali guru kayak membuat merasa bersalah siswa kita itu enggak ya. Kalau guru sebagai teman ini sering sekali guru sebagai teman. Karena anak sekarang ini kalau guru sebagai teman itu malah mereka lebih terbuka kepada kita. Jadi tidak seperti zaman dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau guru itu sangat dihormati, sangat ditakuti ya. Seperti saya dulu waktu masih sekolah eh, dan eranya berubah, zamannya berubah ya. Kita harus mengikuti, mendampingi siswa kita dan mereka lebih senang kalau guru sebagai teman. Nah, akhirnya juga mereka, guru ini juga memposisikan diri sebagai guru sebagai manajer ya Bapak Ibu ya, memanage kelas kita sebagai agar kelas kita kondusif ya, nyaman ya, anak-anak merasa riang gembira untuk bersekolah. Seperti itu posisi kita sebagai seorang guru. Next berikutnya. Nah, Bapak Ibu, apa sih posisi kita guru sebagai kontrol restitusi? Kontrol restitusi ya, memperbaiki ya, memperbaiki pola, memperbaiki perilaku siswa kita ya, mengontrol perilaku siswa kita sebagai manajer. Nah, manajer ini berarti kan kayak kayak manajer perusahaan gitu Bapak Ibu ya, manajer, memanage ya, memanage ya, mengelola ya, seperti itu kita sebagai guru agar berbuat sesuatu bersama siswa kita agar siswa kita itu memiliki rasa tanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, kalau siswa kita mempunyai masalah ya, kita ini sebagai manajer ya Bapak Ibu ya, mengelola kelas supaya nyaman, apa permasalahan murid kita, kita bisa ngobrol sama siswa kita dan kita bisa memberikan solusi dan kalau murid kita punya solusi kita dukung kalau solusi itu baik untuk memecahkan masalahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas itu berarti eh, menstabilkan apa ya, menyeimbangkan ya, menyeimbangkan identitas kita itu jangan sampai eh, jelek gitu Bapak Ibu G. Memvalidasi tindakan yang salah berarti eh, mencari validasi ya. Validasi itu dalam arti eh, benar atau salah ini ya tindakan yang kita lakukan itu. Jadi cari ya validasi tindakan mana, cari pilih ya tindakan-tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan mana yang terbaik ya yang harus kita lakukan. Itu Bapak Ibu. Berikutnya, nah Bapak Ibu dari semua yang kita bicarakan pada pagi hari ini, desiminasi yang saya lakukan, mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama-sama Bapak Ibu sebagai bahan ini ya inspirasi apa perbaikan ya di dalam kelas. Mungkin di kelas saya sendiri atau di kelas Bapak Ibu semuanya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu kita bisa lakukan ice breaking dulu Bapak Ibu ya biar tidak tegang sebelum ada sesi pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Bisa kita lakukan tepuk profil pelajar Pancasila
Masih ingat ya Bapak Ibu ya profil pelajar Ingat. Pancasila? Baik, kita lakukan tepuk profil pelajar Pancasila. Ya, ada berapa tepuk profil pelajar Pancasila? Ada Aku 6. Iya. Sama-sama Bapak Ibu ya. Tepuk profil pelajar Pancasila, Pancasila. iman, Iman, takwa, mandiri, akhlak mulia, akhlak mulia, berbineka, Kang, mandiri, mandiri, gotong royong, kreatif, kreatif, bernalar, bernalar, kritis, bernalar. Kang, profil pelajar Pancasila. Yes. Pancasila, yes. Oke. Merdeka Ulang. belajar, oke. Kita ulang sama yang semangat ya Pak Ibu ya. Oke, sama-sama. Yuk. Tepuk profil pelajar Pancasila. Iman, Iman, takwa, takwa, akhlak akhlak mulia, mulia, berbineka, berbineka, mandiri, mandiri, gotong royong, kreatif, kreatif, bernalar, bernalar. kritis, Oke, kami pelatih. pelajar. Yes, yes, yes. Merdeka belajar. Semangat Bapak Ibu Oke, semuanya. terima kasih, Mana Bu. semangat? Oke, baik. Baik Bapak Ibu, sebelum sesi pertanyaan, sudah senang belum Bapak Ibu hari ini? Kalau kita senang, Senang, kita Bu. akan Iya. bisa melakukan apa ini ya, kegiatan kita hari dengan lancar. Baik Bapak Ibu, silakan ada pertanyaan ya, monggo kita diskusikan pembicaraan kita pagi hari ini, diseminasi tentang budaya positif. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama-sama. Monggo dipersilakan. Mungkin Bu Rima bisa memoderator, ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, dipersilakan Bu. Berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Dari Bapak Ibu bisa mengangkat tangan ya, raise hand untuk bertanya. Dipersilakan Bapak Ibu semuanya. Baik, ada pertanyaannya, bagaimana kan disiplin positif? Terima kasih atas pertanyaannya Bu Rima. Untuk cara menangani konsisten ya, bagaimana cara konsisten agar tetap ada, perlu adanya pembiasaan tentunya Bapak Ibu ya. Perlu adanya pembiasaan menerapkan disiplin positif ya di sekolah ya. Eh, Seperti melakukan hubungan yang baik ya antara guru dan siswa, itu perlu hubungan yang baik ya, komunikasi yang positif, hubungan yang kuat, dan yang berikutnya perlu adanya komunikasi yang efektif ya. Efektif di sini artinya komunikasi yang jelas dan adanya umpan balik ya, adanya feedback dari permasalahan yang dimurid, dan guru harus melakukan komunikasi efektif. Berikutnya yaitu adanya aturan ya, aturan yang jelas, perlunya peraturan dan harapan ya, yang konsisten yang tetap dilakukan di sekolah, dan bisa dilakukan juga penghargaan yang positif ya, reward ya, berupa reward, eh, tidak hanya hadiah ya, tapi pujian itu juga termasuk reward yang baik untuk siswa kita. Berikutnya adalah keterampilan sosial ya, mengajarkan bagaimana ke siswa kita itu terampil mengendalikan emosi, terampil untuk bergaul dengan baik dengan yang lainnya. Berikutnya yaitu melakukan pendekatan yang eh, restoratif ya, restoratif artinya pendekatan yang dapat menyelesaikan sebuah konflik.
Yang berikutnya yaitu bisa kita sediakan bimbingan dan konseling ya, bimbingan dan konseling, pendukungan khusus ya, anak didik kita, dan perlu adanya keterlibatan orang tua. Ini merupakan upaya-upaya konsisten ya agar budaya disiplin positif ini tetap ada di sekolah ya. Terus selain adanya keterlibatan orang tua juga perlu dipantau ya, pemantauan yang setelah terus-menerus ya. Apakah strategi yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kebutuhan siswa kita? Itu ya menurut saya bagaimana cara menerapkan disiplin positif dan agar tetap konsisten di sekolah kita. Selain dilakukan pembiasaan-pembiasaan ya, Bapak Ibu ya, menerapkan disiplin positif ya, perlu sekali pembiasaan-pembiasaan itu di kelas agar budaya positif itu tetap konsisten ada di sekolah kita. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Rima. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi terkait budaya positif yang kita bicarakan pada pagi hari ini? Monggo dipersilakan. Terima kasih pertanyaannya Bu Rima. Apakah sudah dipahami Bu Rima? Saya kira semoga Bu Rima puas ya dengan jawaban yang sudah saya berikan. Eh, Bagaimana caranya agar kita tetap konsisten tadi banyak sekali ya yang saya bicarakan tadi agar sekolah kita itu tetap konsisten ya menerapkan disiplin positif. Berikutnya Bapak Ibu dipersilakan untuk pertanyaan lainnya terkait budaya positif. Ada yang ditanyakan? Bu mau bertanya, Bu. Oke, baik. Silakan Bu Vivi ya, Bu Vivi ya. Ya, Nggih. apa saja tantangan terbesar yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan disiplin positif di kelas ya, Bu? Hmm, baik, bagus sekali pertanyaannya Bu Vivi. Iya, tantangan ya. Pasti semua hal yang kita lakukan itu pasti ada tantangan Bapak Ibu nggih. Apalagi ini tantangan eh, budaya positif ini ya. Pasti siswa kita itu ada tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar itu eh, ada pada siswa kita ya yang suka melanggar peraturan ya. Terus orang tuanya itu juga kurang mendukung ya dengan peraturan-peraturan di sekolah. Jadi itu tantangan terbesar. Tantangan terbesar kita itu harus eh, dari orang tua. Kita sudah melakukan disiplin positif di kelas, di sekolah. Tapi orang tua kurang mendukung. Bahkan kadang ada orang tua itu yang malah membenarkan perbuatan anaknya. Seperti ya, ada siswa kita yang merokok di kelas. Kadang orang tua itu malah menyalahkan guru, kadang menyalahkan guru malah tidak ada dukungan, anaknya itu disalahkan. Nah, itu tantangan terbesar. Justru kita harus memberikan pengertian kepada orang tua bahwa peraturan-peraturan di sekolah ini akan membentuk budaya positif pada diri anaknya. Tanpa dukungan orang tua, anak akan jadi liar ya Bapak Ibu ya. Kita sudah memberikan peraturan yang baik, disiplin yang baik, tapi kalau orang tua tidak mendukung dengan apa yang kita terapkan eh, dan tidak dipantau sama orang tua, akhirnya berdampak pada siswa kita kurang bisa membudayakan disiplin yang positif. Itu ya menurut saya Bu VV bahwa tantangan terbesar itu perlu adanya dukungan orang tua. Kalau orang tua tanpa tidak mendukung dengan apa yang kita lakukan di sekolah, di kelas akan sangat tidak balance ya, tidak seimbang. Nah, akhirnya itu tantangan yang terbesar dari kita. Untuk itu kita perlu memberikan sosialisasi kepada orang tua, kerjasama yang baik bahwa pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab guru, tapi juga tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Terima kasih pertanyaannya Bu Vivi. Apa cukup puas Bu Vivi jawaban saya? Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Nggih. Berikutnya ada chat ya Bu ya. Dari
Dari siapa ini Bu Rima, bisa dibantu saya Bu Rima, pertanyaan chatnya Bu Rima. Ada pertanyaan Ya, bisa dari dibantu. Siti Khalifa di chat. Monggo jenengan cek. Oke, baik. Pertanyaan dari Bu Siti Kholifah. Terima kasih Bu Siti Kholifah atas pertanyaannya. Ada pertanyaannya begini Bapak Ibu. Bagaimana sekolah menangani kasus perilaku yang sangat sulit atau berulang kali melanggar aturan dengan pendekatan disiplin positif? Nah, ini bagaimana ini kalau punya kasus ya? Muridnya itu sulit ya, berulang kali. Kayak murid saya ini Bu, ada yang merokok ini sudah dipanggil orang tuanya, sudah diberitahu anaknya seperti ini, bahkan kadang orang tuanya malah nggak mendukung gini. Kira-kira eh, dengan bagaimana ya? Bagaimana caranya sekolah ini? Apakah anaknya dikeluarkan? Atau apakah harus dipertahankan kalau punya siswa yang sangat sulit ya, berulang kali melanggar peraturan. Nah, menurut saya dengan tadi yang sudah ada solusi ya, Bapak Ibu ya, itu tentang menangani yang berulang kali itu bisa individual. Mengidentifikasi kebutuhan khusus terus yang utama dan bagi nah, selain itu juga perlu kita. Oke, terima kasih Mbak Rima. Ini bisa nyambung Iya, maaf. langsung jawab pertanyaan yang kedua ya Mbak Rima. Sinyal Udah tadi direkam? disconnect. Sudah Iya. sampai. Sudah direkam. Saya langsung jawab nomor 2 ya Mbak. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang berikutnya yaitu dari Ibu Siti Kholifah. Pertanyaannya, mohon izin bertanya Bu, bagaimana sekolah menangani kasus perilaku yang sangat sulit atau berulang kali melanggar aturan dengan pendekatan disiplin positif? Baik, bagus sekali pertanyaannya Bu Siti Kholifah, nggih. Terkait kalau siswa itu perilakunya sulit berulang kali terus melanggar ya peraturan. Nah, bagaimana caranya sekolah menangani kasus itu? Nah, yang pertama kita bisa melakukan dengan pendekatan individual. Nah, pendekatan individual artinya kita cari ya, identifikasi dulu seperti kasusnya Reza tadi Bapak Ibu ya. Kita cari kebutuhan khusus siswa dan memberikan dukungan yang tepat. Yang kedua, kita bisa melakukan dialog untuk memperbaiki hubungan dan menyelesaikan konflik. Yang ketiga, kita bisa melibatkan guru ya, melibatkan guru, konselor, psikolog, dan orang tua untuk membentuk suatu tim ya, tim multidisiplin eh, untuk agar dapat ini ya, untuk melakukan intervensi ya, agar dapat menyelesaikan kasus seperti ini ya, yang seringkali siswa melanggar peraturan ini. Berikutnya kita bisa melakukan keterampilan sosial dan emosional dengan memberikan pelatihan tambahan untuk mengendalikan diri dan empati. Berikutnya dengan batasan yang jelas, yaitu menetapkan dan menerapkan peraturan dan konsekuensi dengan konsisten. Nah, yang berikutnya dukungan khusus ya, dengan menyediakan bimbingan konseling seperti ini ya Bu ya, parenting gitu ya, atau mentoring tambahan. Nah, seperti itu ya, menyediakan bimbingan untuk siswa kita. Biasanya di SMP ini banyak ini, kayak ada semacam BK dulu ya, bimbingan konseling seperti itu. Nah, di SD ini mungkin atau tenaga
psikolog ya untuk melakukan bimbingan konseling. Yang berikutnya kita bisa melakukan penguatan positif ya dengan memberikan penghargaan ya untuk siswa-siswa yang memiliki perilaku positif. Yang berikutnya bisa kita lakukan perlu keterlibatan orang tua, yaitu melibatkan orang tua dalam proses memecahkan masalah. Ini perlu sekali, perlu melibatkan orang tua, perlu dukungan orang tua, karena orang tua itu selain sebagai penanggung jawab ya Bapak Ibu ya tentang perilaku putra-putrinya, tidak hanya ditanggungjawabkan di gurunya ya, tapi terutama perlu dukungan dari orang tua dan keterlibatan orang tua. Berikutnya yaitu perlu dilakukan pemantauan berlanjutan. Nah, perlu evaluasi ya, evaluasi secara berkala ya terhadap kemajuan perkembangan uh, sikap disiplin pada siswa kita. Berikutnya yaitu lingkungan yang mendukung. Nah, tidak hanya lingkungan sekolah saja yang mendukung, tapi perlu lingkungan juga di rumah yang mendukung agar tercipta lingkungan yang aman dan tidak menghakimi siswa atau putra-putrinya apabila melanggar peraturan. Itu perlu sekali Bapak Ibu ya. Lingkungan sekolah juga perlu, lingkungan rumah juga perlu yang mendukung agar anak-anak ini merasa tidak terhakimi ya terhadap berbagai kesalahan yang dia lakukan. Begitu Bapak Ibu. Bu Siti Khalifah, terima kasih atas pertanyaannya Bu Siti Khalifah. Mungkin itu aja jawabannya. Bagaimana Bu? Cukup puas nih Bu Siti Khalifah? Baik, terima kasih. Apa sebelum diakhiri ini, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, terkait budaya positif yang saya lakukan di diseminasi pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini untuk mendengarkan diseminasi saya pada pagi hari ini tentang budaya positif. Saya Dr. Fitri, CGP Angkatan 10 mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu semua mendapatkan rahmat ya, mendapatkan sehat karena bersedia pada pagi hari mendengarkan penjelasan saya diseminasi saya pagi hari ini. Semoga aktivitas Bapak Ibu semuanya lancar ya, diberikan kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, saya Nurhara Fitri, CGP Angkatan 10 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan saya mengucapkan mohon maaf ya apabila selama melakukan diseminasi pagi hari ini ada beberapa kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Atas nama pribadi, saya mengucapkan mohon maaf dan saya akhiri diseminasi pagi hari ini, diseminasi budaya positif. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.